Episode 4, Kejadian tak terduga. Sementara itu, di tempat lain, Renata tampak berjalan dengan riang, mulut kecilnya berceloteh panjang lebar dengan mata berbinar tampak bahagia. Namun tak berapa lama, keceriaan itu berubah drastis. Dia merasa ada yang aneh. Abang kembarnya sama sekali tidak menyahuti omongannya. Padahal biasanya abangnya selalu antusias dengan apapun yang dia ceritakan. Walaupun itu adalah sebuah kebohongan sekalipun, Reza akan tetap antusias dengan apa yang dia bicarakan. Kenapa sedari tadi? Dia seolah merasa Reza tidak menggubrisnya. Renata pun menoleh ke kanan lalu ke kiri. Dia baru sadar, abang kembarnya tidak ada di sekitarnya. Wajahnya mulai panik dan sedikit takut. Di tengah keramaian, dia merasa sendirian. Dia berjalan dengan guntai dan melihat berkeliling, mencari keluarganya. Tak lama dia bernafas lega, dia melihat dari kejauhan. Tampak seorang wanita dengan penampilan yang sangat mirip dengan Suster Ratna. Namun ada yang aneh, karena Suster Ratna terlihat menggandeng seorang anak kecil yang memakai pakaian sangat mirip dengannya. Suster Ratna kok menggandeng orang lain? Dasar Suster Ratna. Pasti dia salah mengira anak itu aku. Gumamnya sendiri. Suster Ratna, panggil Renata. Tentu saja yang dipanggil tidak menoleh, karena dia memang bukanlah Suster Ratna. Namun, Renata si gadis kecil tidak menyadari akan hal itu. Dia melihat wanita yang dia kira Suster Ratna berjalan semakin menjauh. Bahkan kini, wanita itu tampak mulai menggendong gadis kecil itu. Hal ini membuat Renata semakin panik. Renata pun berlari dengan kaki mungilnya, mengejar wanita yang menggendong anak kecil itu. Semakin jauh dia mengejar, Renata tidak menyadari. Kini dia telah berada di luar area taman hiburan. Kini, wanita yang menggendong anak kecil itu berdiri di samping limusin hitam yang terbuka dan bersiap masuk ke dalamnya. Loh, itu kan mobilku tadi pagi, kok Suster Ratna? Bisa-bisanya salah bawa anak orang sih. Gumamnya dengan panik. Renata pun melanjutkan berlari dan terus mengejar sepanjang jalan. Hingga kini dia berdiri di tepi jalan raya sendirian, limusin hitam itu sudah berlalu pergi meninggalkannya. Renata pun panik luar biasa. Mereka meninggalkanku, bagaimana ini? Katanya seorang diri. Dia mengatur nafasnya yang mulai tak beraturan. Pandangan matanya mulai tampak kabur karena terlalu jauh berlari. Dia mendongakkan kepalanya dan melihat ke arah seberang jalan. Tampak sebuah toko dengan pelang samar terbaca oleh mata kecilnya. Toko buah segar. Sambil terus mengatur nafas pelan-pelan, dia mengistirahatkan kaki kecil yang mulai nampak bergetar karena terlalu capek. Tak lama kemudian, dia melihat sebuah limusin hitam berhenti tepat di depan toko buah segar itu. Seperti melihat secercah harapan baru, Renata pun menguatkan kakinya dan tanpa berpikir panjang, dia menyeberang. Dan sebuah hal buruk pun terjadi. Brak, sebuah dentuman keras menggaung di udara. Sebuah mobil sedan berwarna silver tampak berhenti. Seorang sopir dengan mata liar tampak menengok ke kanan dan kiri. Dia melihat tubuh mungil tergeletak tepat di bawah ban mobilnya. Sopir itu pun panik, tapi tak lama kemudian, dia memutuskan masuk kembali ke dalam mobilnya dan mengundurkan mobilnya. Kemudian tampak mobil itu sedikit membelokkan badannya ke arah kanan. Kemudian, tampak mobil silver itu melaju pergi, meninggalkan sesosok tubuh mungil tergeletak di jalan raya, seorang diri.